Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Kalau sudah, hari ini kita akan belajar pecahan. Nah, coba perhatikan di sini ada cermin. Kemudian di sebelahnya ada cermin yang pecah. Nah, pecahan-pecahan ini atau bagian-bagian yang pecah ini merupakan bagian dari yang utuh. Jadi, kalau cermin yang utuh ini kita lambangkan dengan bilangan bulat, yaitu bilangan apa kemarin? Yang terdiri dari himpunan negatif, 0, dan positif. Nah, kalau yang pecah-pecah ini atau cermin yang remuk ini, kita dapat menggunakan bilangan pecahan. Nah, apa itu bilangan pecahan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan ini. Silahkan simak videonya sampai akhir ya. Nah, di sini kita memiliki pizza yang utuh. Pizza yang utuh ini akan dibagi menjadi 4 yang ukurannya sama besar. Nah, kita akan melihat ukuran pizza masing-masing. Nah, ada warna yang sangat terang di sini yang ditunjukkan tanda panah. Berapa besar ukuran pizza yang memiliki warna terang ini? Ada yang tahu? Ingat, tadi kita membaginya menjadi 4 sama besar. Jadi, ukuran yang berwarna terang adalah 1/4. Ini adalah bilangan pecahan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pembilang ini angka yang bagian atas dan penyebut ini adalah angka yang bagian bawah. Arti pecahan di atas adalah 1 bagian dari 4 bagian. Jadi karena tadi dibagi 4 ya pizzanya. Kemudian ada yang namanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran artinya pecahan itu merupakan campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa tahu ya, pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Ini contohnya 1/4. Artinya, misal saya makan 1 pizza yang utuh ditambah 1/4 bagian pizza. Jadi seperti pizza yang di atas ya. Kemudian kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan akan menjadi bentuk yang paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama hingga tidak dapat disederhanakan lagi, atau dengan kata lain dibagi dengan FPB dari keduanya. Di sini ada contoh soal. Tuliskan bentuk sederhana dari A 20/25, B 30 cm per 5 cm. Nah, ini kita akan mengerjakan yang bagian A terlebih dahulu. Ada 20/25. Ingat, untuk menyederhanakan kita bagi dengan FPB-nya. FPB 20 dan 25 adalah 5. Jadi semuanya dibagi 5 dan hasilnya adalah 4/5. Kemudian kita masuk ke soal yang B, 30 cm dan 5 meter. Ini memiliki satuan yang berbeda, yang atas cm dan yang bawah meter. Kita akan mengubah satuan dari 5 meter ini menjadi cm. Kita ubah menjadi satuan yang kecil ya. Jadi ingat, ini ada tangga satuan panjang. Masih ingat ya, waktu SD sudah belajar ini. Ingat aturannya. Setiap naik 1 tangga dibagi 10 dan setiap turun 1 tangga dikali 10. Kita akan mengubah meter menjadi cm. Berarti meter ke desimeter kali 10, desimeter ke cm kali 10 lagi. Berarti dikali 100. Jadi 30 cm per 5 kali 100, 500 cm. Nah, kita akan coret cm-nya karena pada dasarnya pecahan adalah suatu perbandingan. FPB dari 30/500 adalah 10. Jadi 30/500 bentuk sederhananya adalah 3/50. Kemudian kita belajar membandingkan nilai pecahan. Membandingkan dua buah pecahan dapat dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Terus, bagaimana kalau misalnya penyebutnya tidak sama? Nah, gimana nih? Ya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
Nah, kita masuk ke contoh ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Ada dua contoh. Yang A, 2/6 titik-titik 5/6. Memiliki penyebut yang sama. Yang B, 2/5 titik-titik 1/3. Kita kerjakan dulu yang A. 2/6 dengan 5/6. Ini karena memiliki penyebut yang sama, jadi kita mudah untuk menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kita tinggal melihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya berarti itu yang lebih besar. Jadi karena 2 lebih kecil dari 5, jadi 2/6 kurang dari 5/6. Bisa ya? Kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Dan untuk yang B, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Nah, caranya kita cari KPK-nya, atau kita dapat mengalihkan bagian penyebut ini. 5 dikali 3. Jadi, bagian penyebutnya akan kita peroleh 15. Nah, ingat, kalau penyebutnya dikali atau diubah, pembilangnya juga harus dikali dengan bilangan sama. Jadi, yang bagian 2/5 tadi, kan 5-nya atau penyebutnya berubah. Jadi, 5 kali berapa? Biar mendapatkan 15 dikali 3. Jadi, yang pembilang juga harus dikali 3. Sedangkan yang sebelahnya atau yang sampingnya, karena tadi dikali 5 berarti 1 kali 5. Jadi akan kita peroleh 6/15 dan 5/15. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Di sini ada 6 dan 5, sehingga 6 lebih besar dari 5. Jadi 6/15 lebih besar dari 5/15, atau 2/5 lebih besar dari 1/3. Itu dari soal kita tadi. Dan perubahan 2/5 menjadi 6/15 dan 1/3 menjadi 5/15 itu tidak mengubah nilai ya. Itu hanya bentuk lain yang belum sederhana. Jadi kita akan lebih mudah untuk membandingkan apabila telah memiliki penyebut yang sama. Kemudian kita akan masuk contoh berikutnya, yaitu urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi, kita cari KPK-nya. KPK dari penyebutnya yaitu 2, 3, 4, dan 6 adalah 12. Jadi, kita peroleh 12 untuk bagian penyebutnya. Nah, 1/2 akan kita ubah menjadi 6/12. Karena 2 menjadi 12 dikali 6, berarti untuk pembilangnya juga dikalikan 6. 1 dikali 6 adalah 6. Jadi 1/2 nilainya sama dengan 6/12. Lalu yang berikutnya adalah 2/3. 2/3 sama nilainya dengan 8/12. Yang 3 dikali 4, 2 dikali 8, 3/4 nilainya sama dengan 9/12. 5/6 sama dengan 10/12. Sekarang kita telah memiliki penyebut yang sama, jadi tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Tinggal kita lihat dong pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, berarti itu nilainya yang semakin besar. Jadi urutannya adalah 10/12, 9/12, 8/12, 6/12. Atau kalau dari soal berarti hasilnya 5/6, 3/4, 2/3, dan 1/2. Ini hasilnya hasil urutan dari yang terbesar. Begitu tadi caranya, bisa ya, tinggal samakan penyebut. Berikutnya kita belajar bentuk lain bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk lain, tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Bentuk lain dari pecahan ini adalah bentuk desimal dan persen. Nah, bentuk pecahannya pada contoh 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. 1/2 itu bentuk pecahan, 0,5 itu bentuk desimal, 50% itu bentuk persen. Ingat, persen adalah per 100. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal itu ada dua cara.
Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Yang kedua adalah pembagian bersusun. Contoh ya, 1/2 adalah bentuk pecahan, akan kita ubah menjadi desimal. Kita ubah menjadi per 10. Jadi pembilang dan penyebutnya dikali 5 dan hasilnya adalah 5/10. Karena per 10 jadi di belakang koma ada satu angka, jadi diperoleh 5/10 sama dengan 0,5. Nah, ini untuk yang diubah menjadi per 10. Kemudian kita akan mencoba memberikan contoh untuk yang diubah menjadi per 100. Contohnya adalah 1/4 akan kita rubah menjadi per 100. Jadi caranya bagaimana? Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kenapa harus 100? Kenapa tidak 10? Kalau kita ubah menjadi per 10, dia akan dikali dengan bilangan desimal. Jadi kita gunakan bilangan bulat saja ya. Jadi 1/4 dikali 25. Nah, hasilnya adalah 25/100. Ingat, karena ini per 100, jadi di belakang koma ada dua angka. 25/100. Jadi kalau 25 dibagi 100 hasilnya 0,25. Nah, itu tadi cara untuk mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Bisa ya? Nah, kita masuk ke bentuk lain bilangan pecahan dengan cara mengubah pecahan menjadi persen. Bagaimana cara mengubah pecahan menjadi persen? Ingat ya, persen itu per 100. Kita masuk ke contoh, kita gunakan 1/2, kemudian kita kalikan dengan 100%. 1/2 itu biasa kita sebut dengan setengah ya. Setengah dikali 100. Mudah, setengahnya dari 100 berapa? Atau kita bisa menyederhanakan. Jadi penyebut kan nilainya 2. Nah, itu kita sederhanakan. Jadi penyebut dan 100 itu dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 1 kali 50% hasilnya adalah 50%. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya. Kita gunakan 1/4 dikali 100%. Sama dengan berapa? Sama kayak tadi, 1/4 dari 100 berapa? 25. 1 dikali 25% sama dengan 25%. Bisa ya? Lalu bagaimana cara mengubah desimal menjadi persen? Nah, desimal 0,5 dikali 100%. Karena tadi 0,5 kalau dikali 10 kan jadinya 5. Kalau dikali 100 berarti nambah lagi nolnya. Jadi diperoleh 0,5 dikali 100% hasilnya adalah 50%. Contoh berikutnya, kita gunakan 0,25 dikali 100%. Nah, 0,25 berarti kalau dikali 10 jadi 2,5, kalau dikali 100 berarti 25%. Jadi ingat ya, kalau suatu desimal dikali 10, maka komanya itu mundur 1 digit angka. Kalau dikali 100, maka komanya itu mundur 2 digit angka. Jadi bisa ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai pecahan. Yang awalnya kita belum tahu apa itu pecahan, sekarang kita sudah tahu. Kemudian bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Kemudian mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke urutan terkecil atau sebaliknya. Kemudian membandingkan nilai pecahan. Lalu bentuk lain dari pecahan, yaitu desimal dan persen, dan cara mengubahnya. Sekian video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.